Menkes sendiri berharap seperti apa nantinya peran industri dan kesehatan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Prof. SDM-nya, inovasinya, kemudian daya saingnya nanti akan seperti apa, Prof? Bonus demografi yang terjadi di 2045 hanya akan terwujud dan akan dilewati sekali dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita gagal melewatinya, kita akan jadi seperti negara di Brasil, Argentina, Yunani. Jadi struktur penduduknya sudah struktur penduduk menua. Tapi nanti 2045 kita punya bonus demografi sehingga jumlah usia pekerja itu akan menempati tempat dengan populasi tertinggi. Bagaimana caranya supaya itu baik? Maka anak-anak sekarang yang sudah mulai nanti dihitung umurnya menjadi umur produktif di 2045 harus dijaga kesehatannya. Jadi penilaian kesehatan kepada anak menjadi salah satu prioritas yang akan kita kerjakan. Jadi anak-anak jangan sampai kena diabetes pada saat dia usia produktif, jangan sampai kena hipertensi, jangan sampai kena kanker, jangan sampai kena penyakit jantung pada saat dia produktif di tahun 2045. Keberhasilan 2045 sebagai bonus demografis adalah nilai yang kita mulai investasikan di bidang kesehatan mulai hari ini. Masa depan anak-anak itu tergantung dari apa upaya maksimal yang kita kerjakan pada saat ini. Itu jadi tanggung jawab kita bersama. Untuk tantangan dan juga daya saing global nanti akan seperti apa sistem kesehatan di Indonesia? Daya saing global dengan adanya anak-anak pintar, anak-anak yang mulai berjiwa entrepreneurship, maka tidak mungkin alat-alat kesehatan, obat-obatan nanti akan banyak diproduksi di Indonesia. Tidak impor lagi. Sekarang juga sudah banyak obat-obatan diproduksi di Indonesia secara mandiri. Oke. Kalau dari sisi kebutuhan antar industri, Prof, misalnya antar industri farmasi lokal dengan kebutuhan layanan masyarakat, terutama dalam substitusi impor ini seperti apa, Prof? Jadi kita sudah mengerjakan bahwa ada insentif khusus untuk tax bagi mereka yang melakukan penggunaan bahan baku obat yang diproduksi secara domestik. Dan ini akan terus kita lakukan supaya masyarakat itu akan menjadi lebih nyaman menggunakan. Dan jangan takut, komposisinya sama, bahan bakunya sama, kualitasnya sama. Jadi bahan baku, obat yang digunakan dan diproduksi di Indonesia sama baiknya dengan bahan baku dan produksi obat yang digunakan sebagai obat impor. Oke. Sekarang kan zamannya digitalisasi, AI dan lain sebagainya. Nah, seperti apa kemudian sistem kesehatan Indonesia keeping update gitu ya dengan artificial intelligence, dengan digitalisasi gitu. Karena sekarang juga sudah banyak diagnos juga yang menggunakan AI dan lain sebagainya, Prof. Kalau kita menggunakan AI, maka ada algoritma yang kemudian paradigmanya berubah. Kalau sekarang kita menggunakan AI, dulu kita menggunakan evidence-based medicine. Yang paling penting adalah crude data, material data yang begitu jutaan banyaknya yang diambil dari cek pemeriksaan kesehatan gratis, itu nanti bisa disimulasikan dan diorkestrasi dalam algoritma di AI. AI menjadi salah satu alternatif jawaban untuk mengidentifikasi data yang begitu banyak dan begitu gambaran algoritmanya yang sangat rumit. Itu kegunaan AI. Tetapi yang paling penting bahwa AI juga harus punya policy dan mekanisme yang bisa mengidentifikasi secara art. Karena medicine is combination between art and knowledge. Knowledge-nya bisa dilakukan oleh AI, tapi art-nya itu yang tidak bisa diproduksi, itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Mungkin nantinya algoritma itu makin lama makin akan bertemu. Jadi kalau Anda punya kelainan misalnya laboratorium tertentu, boleh konsul ke AI, tapi tidak konsul ke AI juga sebaiknya ke dokter, karena dokter akan melihat bukan saja hasil laboratorium, tapi faktor-faktor lain yang berkaitan dengan hasil abnormalitas laboratorium tersebut. Oh, oke. Jadi tetap harus ada sisi humans di situ ya, Prof. Betul. Ya, secara keseluruhan, walaupun mungkin AI sudah cukup
canggih Membantu. gitu dan membantu begitu ya. Justru harus berdampingan dengan keahlian yang dimiliki oleh para dokter, perawat dan lain sebagainya begitu yang ada di Betul. sistem kesehatan begitu ya di Indonesia. Saya ambil contoh misalnya diabetes mellitus. Dia periksa gula darah, angkanya 290. Terus dia tanya AI, saya gula darah 290, apa yang saya lakukan? Anda menderita diabetes, segala macam. Betul. Tapi yang tidak dilakukan oleh AI adalah melakukan pemeriksaan apakah ada komplikasi yang sudah terjadi dari gula darah 290 tersebut. Apakah jantungnya masih bagus? Apakah ginjalnya masih bagus? Apakah livernya makin bagus? Apakah ini akan jadi potensi stroke? Apakah akan jadi potensi cuci darah? Itu yang tidak dilakukan oleh AI. Jadi combination antara human art dan AI akan menjadi salah satu alternatif di dunia kedokteran masa depan. Oke. Dengan kemajuan berbagai macam kecanggihan kesehatan atau diagnos kesehatan yang ada di dunia secara keseluruhan ya Prof. Seperti apa nantinya Indonesia atau strategi mungkin Kemenkes meningkatkan daya saing tenaga kesehatan juga di Indonesia agar bisa memperkuat layanan kesehatan di dalam negeri sekaligus juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri dan bisa menarik devisa atau mungkin investasi ya. Contohnya misalnya Indonesia mau jadi health tourism gitu ya, atau wisata sehat nggak usah jauh-jauh datanglah ke Indonesia, misalnya seperti itu Prof. Atau misalnya tenaga kesehatan kita punya yang sangat mumpuni, sangat kompatibel yang bisa ya kita bahkan bukan hanya mengimpor tenaga kesehatan, tapi kita bisa ekspor tenaga kesehatan karena kita punya yang jago-jagonya gitu Prof. Nah ini seperti apa Prof? Jadi wisata sehat itu nanti kita akan bangun sebagai wisata sehat di tingkat daerah. Jadi daerah-daerah itu akan kita lengkapi dengan CT scan, CAT lab, USG yang canggih, MRI, radioterapi, untuk kedokteran, untuk penanganan kanker dan sebagainya. Jadi nanti masyarakat yang ada di kabupaten nggak perlu jauh-jauh pergi ke kabupaten lain atau bahkan ke luar negeri. Jadi jadikan sebagai destinasi lokal untuk melakukan pengobatan. Lebih baik piknik aja deh daripada piknik sambil berobat. Disembuhin dulu di daerahnya, kalau udah sehat baru dia piknik jalan-jalan kemana-mana. Gitu ya. Jadi justru dari lingkup yang paling kecil dulu ya. Dari lingkup paling kecil. Kita support 514 kabupaten dengan CAT lab misalnya nantinya. Kalau SDM-nya udah cukup, ya kan balik lagi kita kembali ke SDM. SDM-nya masih kurang. SDM-nya sedang kita didik. Nah, SDM kita didik ini nanti akan menjadikan SDM ini menjadi SDM yang bisa pakai alatnya. Nah, kalau pakai alatnya udah bagus, 514 kabupaten punya CAT lab, orang kena serangan jantung langsung bisa diobatin. Daripada dia terbangin ke luar negeri, nanti dia kehilangan golden period-nya, dia nggak ketolong lagi. Tapi kalau dia di kabupaten, dia cepat di kabupaten, ditolong, dia bisa sembuh. Pada prinsipnya memang layanan kesehatan tuh layanan yang sesegera mungkin ya Prof. Jadi kalau ada kendala atau kejadian tertentu tuh bisa segera ditangani ya. Jadi itu yang bisa mungkin memperpanjang kesehatan atau memperpanjang usia begitu. Jadi makanya yang lebih immediately, satu tindakan yang lebih immediately, yang lebih cepat penanganan, makanya diharapkan keseluruhan bukan hanya kota di Indonesia, kabupaten, mungkin nanti masuk ke desa, dusun, semuanya bisa terfasilitasi dengan layanan kesehatan yang baik gitu ya Prof ya. Betul, dan yang paling penting adalah usaha preventif, promotif, dan edukatif kepada masyarakat. Jangan nunggu sakit, semasa masih sehat, terus melakukan aktivitas yang sehat. Saya selalu bilang ada yang namanya sweat generation, generasi muda yang berkeringat. Nah ini yang suka olahraga, mau olahraga apa aja boleh, tapi dia mulai olahraga, terus menurunkan berat badan supaya berat badannya ideal, supaya mencegah dari penyakit-penyakit komplikasi akibat obesitas di kemudian hari. Kita berhadapan dengan burdens of kategori satu di sisi mata pinso, yang satu kita berhadapan dengan stunting, di sisi lain kita berhadapan dengan obesitas. Dua-duanya harus kita tangani dengan sama.